Puluhan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tumpahan solar di Bangkalan, Jawa Timur. Kondisi jalanan licin membuat para pemotor banyak yang terjatuh dan kendaraan roda 4 tergelincir. Ketiga pengendara motor ini tergelincir bersamaan saat melewati jalanan licin di Jalan Raya Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tak hanya motor, kendaraan roda 4 juga mengalami hal serupa hingga masuk ke persawahan dan ada pula yang menabrak toko warga. Setidaknya terjadi lebih dari 30 kecelakaan yang melibatkan berbagai jenis kendaraan sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. Merespon keluhan warga, petugas langsung berupaya membersihkan jalanan dari tumpahan solar. Posisi jalan ini yang dari arah Arosbaya ke Bangkalan itu ada tumpahan solar. Itu kejadiannya mulai tadi malam. Kami terus bersihkan sampai tadi pagi kami juga tetap kembali untuk membersihkan tumpahan solar. Sepanjang jalan ini ada berapa kilometer, Pak? Kurang lebih ada 10 kilo, Mas. 10 kilometer. Kita bersihkan mulai dari titik awal itu dari depan Polsek Arosbaya sampai ke Cikoneng. Sepanjang 10 km, petugas berupaya membersihkan jalan dengan air. Kini pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mencari identitas kendaraan yang menumpahkan minyak solar tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang kurir paket di Kota Bandung menjadi korban begal saat sedang berteduh. Korban tak berdaya saat ditodong senjata tajam oleh kawanan pelaku. Kurang dari 24 jam, polisi mengamankan 2 dari 4 pelaku. Kamera pengawas merekam seorang kurir paket yang sedang berteduh karena hujan di depan rumah warga di kawasan Pancunan, Astana Anyar, Kota Bandung. Tiba-tiba datang 4 pria menggunakan 2 sepeda motor. Awalnya para pelaku terlihat ikut berteduh, namun tiba-tiba pelaku menodongkan pisau ke arah korban. Pelaku pun langsung kabur membawa sepeda motor korban beserta paket kiriman yang masih berada di atas motor. Korban sempat berusaha meminta pertolongan, namun kondisi di lokasi cukup sepi. Video pembegalan ini pun viral di media sosial. Neduh sih, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan 1 motor dan disusul lagi oleh temannya 1 motor. Kejadiannya pelaku 4 orang, yang 1 menghadap saya dan bilang meminta plastik untuk HP biar nggak kehujanan. Saya dijawab, saya nggak punya plastik. Dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongnya ke saya dan hampir menusuknya ke badan saya dan saya menghindar dan jatuh ke belakang. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku pembegalan di kawasan Pasir Koja, Bandung. 2 pelaku kini berada di Polsek Astana Anyar untuk jalani pemeriksaan. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Bandung, Jupita Milana, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 4 pelaku pembunuhan sadis terhadap lansia perempuan di Pekanbaru Riau. Salah satu pelaku merupakan menantu perempuan korban yang diduga sebagai dalang pembunuhan. Pembunuhan sadis gegerkan warga Kelurahan Limbungan, Pekanbaru Riau. Dalam rekaman CCTV terlihat korban, seorang lansia perempuan, sedang duduk berbincang dengan 2 wanita di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba dari arah belakang datang seorang pria membawa balok, lalu memukul korban berulang kali hingga korban terkapar. Usai melakukan tindak kekerasan, pelaku kemudian merusak CCTV di ruang tamu. Selanjutnya, pelaku membawa korban ke dapur dalam kondisi bersimbah darah dan tak bernyawa. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku. Salah satu pelaku merupakan menantu korban, wanita berinisial AF, yang menjadi dalang pembunuhan brutal. Usai membunuh, para pelaku juga membawa kabur barang berharga korban. Telah terjadi diduga tindak pidana pencurian dan kekerasan yang mana mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas 6 inisial M, umur 60 tahun. Kini polisi masih memeriksa intensif ke-4 pelaku dan mendalami motif pembunuhan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Polda Riau mengungkap pelaku perampokan yang disertai pembunuhan terhadap seorang wanita lansia di Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku yang merupakan menantu korban adalah sakit hati akibat sering dimarahi. 4 orang pelaku berinisial AF, SL, E, dan L diringkus polisi ditangkap di 2 lokasi berbeda. AF yang merupakan menantu dari korban adalah otak dari aksi ini. Ia nekat melakukan aksinya karena sakit hati, seiring dimarahi oleh korban. Keempat pelaku merencanakan aksi perampokan hingga berujung pembunuhan yang menewaskan seorang lansia. Manusia apa enggak nih? Oh, ini juga nih. Ini manusia apa bukan nih? Kasih kesempatan untuk ngomong ini. Sempat mewarnai usai sidang kasus pembunuhan terhadap 5 orang korban dalam satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Salah satu terdakwa, Ririn, tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Sempat terlibat ketegangan dengan kuasa hukum terdakwa Ririn dengan petugas. Sambil tertati-tati, Ririn mengaku dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan dari polisi yang mengakibatkan kakinya patah. Kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa terhadap jaksa yang tidak menghadirkan saksi terdakwa Prio yang mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saksi Prio Bagustiawan itu sebagai saksi untuk Ririn. Itu yang kami tunggu-tunggu, karena Prio itulah yang tahu pembunuhan. Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan. Dan Prio juga mengaku ikut menguburkan, disuruh oleh Aman Yani. Dan Prio lah yang menyebutkan nanti bahwa Ririn tidak terlibat. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan publik, di mana korban berjumlah 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas dan dikubur dalam satu lubang di sekitar rumah korban pada akhir Agustus 2025 lalu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Diduga karena beban kerja berlebih, seorang dokter magang di RSUD Daud Arif Tanjung Jabung Barat, Jambi meninggal dunia. Korban sempat mengalami sakit namun tetap diminta bekerja hingga akhirnya meninggal dunia. Duka mendalam menyelimuti keluarga Dr. Mita Aprilia Azmi di perumahan Gria Permai, Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Mita merupakan dokter intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang bertugas di RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Diduga Mita meninggal dunia karena kelelahan imbas beban kerja yang berat hingga tetap dipaksa masuk kerja dalam kondisi demam dan sesak nafas. Mita dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu di RSUP Muhammad Hussein Palembang setelah menjalani perawatan intensif di ICU. Kepergian Dr. Mita meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi rekan sejawat yang mengenalnya. Dr. Mita dikenal sebagai sosok berdedikasi dan bertanggung jawab. Ini Mita teman kami, ini satu wahana dengan kami, juga satu universitas dengan kami. Mita itu orangnya ceria, banyak ngomong, terus itu juga orangnya itu sebenarnya terbuka, kalau ada apa-apa cerita. Nah, kalau kerja di IGD selama ini rajin, semua pekerjaan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, dan juga dia tidak pernah mengeluh sih. Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan pada 30 April yang mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Daud Arif Kuala Tungkal. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Pihak keluarga juga berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut tuntas kasus dugaan kelebihan beban kerja. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dokter magang meninggal dunia. Majelis Guru Besar desak audit independen soal beban hingga budaya kerja. Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia atau MGBK mendesak Kementerian Kesehatan melakukan audit independen terkait beban
hingga budaya kerja yang dialami dokter internship atau magang yang meninggal dunia di Jambi. MGBKI juga menolak segala bentuk eksploitasi peserta pendidikan kedokteran, intimidasi, ataupun victim blaming. Perlindungan hukum, etik, dan akademik juga harus didapat oleh peserta pendidikan dalam menjalankan tugasnya. MGBKI juga menilai perlu adanya penataan ulang sistem magang yang meliputi batas jam kerja hingga jaminan kesehatan kerja. Sikap MGBKI yang pertama adalah menolak segala bentuk eksploitasi peserta pendidikan kedokteran. Beban kerja berlebihan, jam kerja tidak manusiawi, penugasan tanpa supervisi yang memadai, serta pembiaran terhadap kondisi sakit peserta pendidikan merupakan bentuk kegagalan tata kelola yang tidak dapat dibenarkan. Yang kedua adalah mendesak audit independen, transparan, dan menyeluruh. Pemirsa, seorang tamtama muda TNI AL meninggal dunia saat bertugas di kapal. Namun, orang tua menduga anaknya tewas dianiaya karena menemukan luka tak wajar. Anggota TNI AL kelas 2 Gofirul Kashfi, warga Bangkalan, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia di kamarnya di dalam KRI Raji Manwedio Diningrat. Pihak TNI AL menyebut Gofirul alias Ovi meninggal dunia karena mengakhiri hidup. Sebelum dimakamkan, keluarga korban mengaku menemukan kejanggalan pada jenazah Ovi. Orang tua korban menuturkan sebelum berpulang, anaknya kerap bercerita ingin pindah kapal karena sering dianiaya seniornya. Dan besok paginya sebelum dikuburkan, dibuka semua. Meskipun itu cuman sebatas area depan, tapi banyak lebam di sini. Lebam terus, maaf ya, selangkangan ini keluar darah. Yang lebih aneh lagi, katanya itu gantung diri, tapi bekas luka itu di sini. Bekas luka dari tali yang menjerat dia itu di sini, bukan di sini. Seharusnya kan di sini, karena dia kan merosot kan ke bawah. Artinya tali itu naik ke atas ini. Saya betul-betul nggak terima anak saya dibilang bunuh diri. Saya betul-betul nggak terima anak saya mengalami hal-hal yang betul-betul sangat tidak wajar. Tamtama baru TNI AL yang berusia 22 tahun ini baru bertugas di kapal sejak Februari 2026 dan menjalani masa orientasi selama 3 bulan. Belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak TNI AL dalam menanggapi pernyataan keluarga Ovi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membuka penyelidikan kasus tabrakan kereta Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang. Perusahaan taksi hijau dan pejabat Kementerian Perhubungan hari ini dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Tabir penyebab tabrakan kereta Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang dan melukai puluhan lainnya belum terungkap. Pihak kepolisian bergerak untuk mengungkap fakta-fakta yang mengakibatkan rentetan tragedi di Bekasi Timur. Rencananya hari ini pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah pihak, diantaranya perusahaan taksi Grand SM serta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelumnya pemirsa, polisi mengungkapkan supir taksi hijau yang terlibat kecelakaan dengan KRL di perlintasan Sebidang yang diduga menjadi pemicu tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur baru mendapatkan pelatihan singkat selama 1 hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui rencana pemeriksaan perusahaan taksi hijau dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait tragedi kereta di Bekasi Timur, kita akan bergabung dengan Berliana Mileni bersama juru kamera Adri Setiawan di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Berliana, apa saja agenda pemeriksaan yang akan dilakukan hari ini? Silakan laporan Anda.
Selamat pagi Ardi dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini memang diagendakan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh, komuter lain dan juga taksi Green SM. Nah, untuk hari ini memang diagendakan ada beberapa saksi yang akan diagendakan untuk diperiksa, yakni dari manajemen taksi SM, Green SM, kemudian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kemudian Dinas Tata Ruang dan juga Dinas Pekerjaan Umum. Diagendakan memang akan dilakukan pemeriksaan pada pukul 10 pagi tadi, akan tetapi saat ini kami juga masih belum melihat ada pihak yang datang khususnya ke Direktorat Jenderal Reserse Kriminal Umum di Polda Metro Jaya. Mana untuk pemeriksaan hari ini guna untuk melihat bagaimana konstruksi kejadian atau kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu ini secara lebih objektif dan juga lebih mendalam. Kemudian juga untuk melihat bagaimana dari standar operasional perusahaan ataupun manajemen perekrutan dari untuk supir taksi Green SM itu sendiri. Karena memang diketahui berdasarkan informasi yang kami dapatkan, supir taksi Green SM ini baru saja bekerja selama 3 hari dan pelatihannya hanya 1 hari saja. Ini yang menyebabkan memang dari supir taksi itu sendiri belum mendapatkan pelatihan yang mendalam, kemudian menyebabkan memang terjadinya kecelakaan yang melibatkan juga kereta api jarak jauh dan juga kereta api komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Nah, untuk sejauh ini Ardi juga pemirsa, setidaknya ada sudah 31 orang saksi yang diperiksa, ini melibatkan korban, kemudian juga saksi mata, penjaga palang, kemudian juga dari petugas operasional PT KAI itu sendiri, sehingga sudah naik ke tahap penyidikan. Dan untuk saat ini juga memang sudah dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara ataupun pengecekan CCTV dan juga koordinasi dengan pihak rumah sakit. Dengan yang saya sampaikan tadi, memang saat ini kami masih menunggu dari pihak yang memang harusnya diperiksa hari ini untuk datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara kembali ke Anda, Ardi. Terima kasih Berliana Mileni dan juru kamera Andri Setiawan telah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur menelan korban jiwa hingga belasan nyawa. Tragedi tersebut memicu desakan masif untuk merombak total sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur Senin malam 27 April 2026. Kecelakaan terjadi ketika kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL komuter lain. Saat kejadian, penumpang masih ramai dan mayoritas korban adalah perempuan. Kereta Argo Bromo menabrak bagian KRL yang tengah berhenti, bagian yang memang dikhususkan bagi penumpang perempuan. Akibat benturan ini, lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek merangsek masuk ke gerbong KRL yang ditabrak. Sejumlah korban terhimpit material gerbong dan lokomotif. Akibat musibah ini, 16 penumpang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain berawal dari taksi listrik yang mogok di tengah rel dekat stasiun Bekasi Timur. Taksi listrik tersebut ditabrak KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga terseret sejauh 100 meter. Warga sempat berupaya memindahkan taksi listrik, namun mobil tak bergerak karena sistem kendaraan terkunci. Lantaran adanya tabrakan, kereta komuteran yang sedang berada di jalur berlawanan arah Cikarang memutuskan berhenti di stasiun Bekasi Timur. Namun tak disangka komuter lain tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas. Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan yang dirawat di RSUD Kasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Jawa Barat. Presiden akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan
lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak yang tidak dijaga. Harapan pulang ke rumah berubah menjadi duka mendalam di stasiun Bekasi Timur. Tragedi maut kereta api Argo Bromo yang menabrak rangkaian KRL tidak hanya menyisakan luka bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan, namun juga memicu desakan masif merombak total sistem keselamatan perkereta-apian nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang asisten rumah tangga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencuri perhiasan emas dan uang tunai majikannya senilai 700 juta rupiah. Bukan untuk keperluan sehari-hari, pelaku menggunakan uang curian untuk beli rumah, bayar uang muka mobil hingga memperbaiki kendaraan. Berapa uang tersisa di situ? Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap asisten rumah tangga karena mencuri perhiasan emas dan uang tunai milik majikannya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga melancarkan aksinya mencuri harta korban yang tersimpan dalam berangkas sejak tahun 2024 hingga 2025. Total kerugian korban ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Setelah berhenti bekerja, pelaku kabur dan tinggal bersama suaminya di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku seluruh emas hasil curian telah dijual. Uang hasil penjualan digunakan untuk membayar uang muka mobil, membeli rumah, dan memperbaiki kendaraan. Untuk kejadiannya, jadi pada saat pelaku ini bekerja sebagai asisten rumah tangga, pelaku mengambil perhiasan daripada korban atau sang majikan secara berturut-turut dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Jadi adapun jumlah daripada total perhiasan yang diambil berdasarkan keterangan daripada korban itu kurang lebih senilai 700 juta. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor, sementara barang bukti lain masih dalam penelusuran petugas. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor menyebabkan tebing pendahan tanah atau TPT longsor di Kampung Muara, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Akibatnya 1 orang warga tewas saat berada di rumah sakit. Selain itu, tempat ibadah rusak diterjang arus Sungai Cikaret. Tebing pendahan tanah atau TPT setinggi 2 meter longsor menimpa seorang warga di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban yang tertimbun material longsor sempat dievakuasi warga ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Diketahui peristiwa terjadi saat ibu 1 anak tersebut hendak ke warung untuk berbelanja. Namun saat melintas di jalan setapak, tiba-tiba tebing ambruk hingga dirinya tertimbun material longsor. Katanya sih mau ke warung. Itu kondisi hujan udah agak reda gitu ya. Ini apa yang sering? Tebing apa ya? Tebing solokan sih ya. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, terdapat 9 titik bencana alam di Kota Bogor meliputi banjir lintasan dan longsor. Warga pun diimbau untuk waspada. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah News melaporkan. 3 anggota jaringan narkoba Malaysia Indonesia ditangkap polisi dalam sebuah penyergapan di Kota Dumai, Provinsi Riau. Dalam penangkapan ini, petugas menyita 3 jenis narkoba, yaitu sabu, ekstasi, dan etomidate. Tembakan peringatan ke udara mewarnai upaya penyergapan kendaraan kurir narkoba jaringan Malaysia Indonesia di Jalan Arifin Ahmad, Kota Dumai, Provinsi Riau, Kamis malam. Namun kendaraan minibus pembawa narkoba ini terus melaju, bahkan menerobos blokade petugas Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Aksi pengejaran pun berlangsung hingga tembakan petugas kepolisian menghentikan pelarian pelaku setelah mengenai ban mobil yang mereka tumpangi. Meski sempat bersembunyi secara terpisah dan meninggalkan kendaraan di bahu jalan, 3 kurir berinisial AD, R, dan RA akhirnya diringkus. Saat mobil digeledah, polisi menemukan 18 kg sabu, 30.000 pil ekstasi, dan 50 botol etomidate atau obat anestesi
dengan total nilai mencapai 60,9 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, barang haram ini diselundupkan dari Malaysia dan hendak diedarkan ke sejumlah kota besar di Pulau Jawa dan Madura. Penindakan para tersangka berupaya melarikan diri dengan cara menerobos kendaraan petugas sehingga membahayakan keselamatan. Petugas kemudian memberikan tembakan peringatan sesuai prosedur. Petugas berhasil menghentikan kendaraan, mengamankan satu tersangka di lokasi serta menangkap dua tersangka lainnya dalam pelarian. Polisi masih memburu seorang pengendali berinisial RO yang berada di Malaysia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Siang. Meski dalam kondisi gencatan senjata dengan Iran, aktivitas militer Amerika Serikat meningkat ke Timur Tengah. Berdasarkan pelacakan penerbangan Flight Radar 24, sebagian besar pesawat yang dikerahkan ke Timur Tengah adalah pesawat kargo C-17A Globemaster III. Pesawat kargo raksasa ini mampu membawa logistik hingga 77 ton dan sekitar 100 personel. Selain itu, Flight Radar juga mendeteksi adanya pesawat transportasi terbesar di Angkatan Udara Amerika Serikat C-5M Super Galaxy dan pesawat tanker raksasa generasi terbaru KC-46 Pegasus juga terlihat di udara Eropa dan Timur Tengah. Termasuk pesawat pengintai strategis 4 mesin RC-135W yang bertugas menyediakan data intelijen real-time. Pesawat terlihat beroperasi dekat Bahrain. Amerika Serikat menarik lebih dari 5.000 pasukannya dari Jerman. Hal ini dilakukan usai Kanselir Jerman yang memuji Iran dan menyebut strategi perang Iran unggul dibanding Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menarik lebih dari 5.000 pasukan dari Jerman. Pernyataan itu disampaikan seiring semakin dalamnya keretakan hubungan transatlantik terkait perang di Timur Tengah. Why is the U.S. removing troops from Germany? Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Keputusan Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman dipicu oleh pernyataan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Merz menyebut strategi perang Iran unggul dibanding Amerika Serikat. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Perang Amerika Serikat melawan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026. Gencatan senjata pertama antara Amerika Serikat dengan Iran terjadi pada awal April lalu. Gencatan senjata kemudian diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan Iran mencoba bernegosiasi untuk berdamai, namun hingga kini belum juga menemukan kesepakatan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk. Di sisi lain, militer Iran menggugah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk atau melakukan sesuatu yang buruk. Trump juga tidak takut dengan klaim bahwa Iran masih memiliki 15% kemampuan rudal dan mengatakan akan menghancurkannya. Trump bahkan membantah laporan yang menyatakan bahwa Amerika mungkin akan lebih baik tanpa kesepakatan. I'd like to eliminate it. I'd like it'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir.
Menjawab laporan kekuatan militer Iran melemah, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Akun Instagram yang diduga milik Ibrahim Zulfagari ini mempertanyakan kekhawatiran Amerika yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Seperti diketahui sebelumnya, perundingan antara Amerika dan Iran berakhir buntu. Salah satu tuntutan yang tak bisa dipenuhi Iran adalah soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Amerika meminta Iran menghentikan pengayaan nuklir dengan alasan apapun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyita kapal Iran seperti bajak laut. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut saat menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Trump mengenang bagaimana sebuah kapal perusak Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran Tosca di dekat Selat Hormuz pada 19 April 2026 sebelum kapal tersebut dinaiki marinir Amerika Serikat. Beberapa kapal Iran telah disita Amerika Serikat setelah meninggalkan pelabuhan Iran bersama dengan kapal kontainer yang dikenai sanksi dan kapal tanker Iran di perairan Asia. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi kepada pihak yang membayar tarif Selat Hormuz kepada Iran. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Intelijen Keuangan dan Penegakan Hukum yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan mengingatkan kepada setiap individu maupun perusahaan agar tidak membayar tarif ke pemerintah Iran saat melintasi Selat Hormuz. Sanksi akan diberikan kepada pihak manapun yang berani menyetor uangnya demi keselamatan ke pemerintah Iran. Transaksi terhadap Iran di Selat Hormuz tidak semata dalam bentuk mata uang, namun kompensasi alat digital, tukar-menukar informasi, hingga sumbangan amal maupun kegiatan lain yang disalurkan melalui kedutaan besar Iran di sejumlah negara. Peringatan sanksi tidak hanya ditujukan kepada warga negara maupun perusahaan yang terkait hukum Amerika Serikat, namun juga perusahaan di luar otoritas hukum Amerika Serikat. Peringatan tersebut dikhususkan kepada perusahaan perminyakan yang memiliki hubungan dagang maupun industri dengan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menegaskan sanksi yang akan diberikan memiliki tendensi untuk menarik seluruh aset maupun aset keuangan milik Amerika Serikat yang selama ini masih tersimpan di Iran. Scott juga berharap pemerintah Iran tidak lagi memiliki pemasukan, salah satunya dari Selat Hormuz. Kebijakan ini bermula dari aksi saling serang Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Untuk melawan Iran, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut sejak 13 April 2026, menghentikan semua kapal untuk berlayar ke atau dari pelabuhan Iran. Sementara itu, Iran melontarkan kecaman keras terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah pernyataannya yang menyamakan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyamakan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan aksi bajak laut.
Bakkey menyebut pernyataan tersebut sebagai pengakuan terbuka atas tindakan ilegal Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Iran di perairan internasional. Menurut Bakkey, pernyataan Trump bukan sekedar retorika, melainkan pengakuan langsung mengenai tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional. Bakkey juga mendesak komunitas global, negara-negara anggota PBB dan Sekjen PBB menolak segala bentuk normalisasi pelanggaran hukum internasional di jalur maritim. Sebelumnya Trump dalam pidatonya di Florida pada Jumat menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat telah menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Pernyataan tersebut menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak mempengaruhi terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Wakil Presiden Iran Muhammad Reza turun ke jalan ikut aksi rakyat. Dia turun ke jalan untuk dukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Wakil Presiden Iran Muhammad Reza menemui demonstran di jalanan Teheran, Iran. Masa aksi turun ke jalan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran yang tengah berperang melawan Israel dan Amerika Serikat. Perang Iran melawan Amerika dan Israel ini terjadi sejak 28 Februari 2026 atau sekitar 2 bulan lebih. Gencatan senjata saat ini masih berlaku dan sempat diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis sebuah video tembak jatuh pesawat tanpa awak Hermes 450 milik Israel. Inilah detik-detik saat pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak jenis Hermes 450 di langit Nabatieh, Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 merupakan drone canggih milik Israel. Pejuang Hizbullah tidak merinci senjata yang digunakan untuk menjatuhkan pesawat intai tanpa awak milik Israel. Sementara itu, Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir. Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir. Militer Israel meluncurkan serangan udara dan merusak sebuah stadion di Bin Jebel, Lebanon. Jet tempur yang diduga milik militer Israel terbang di langit Lebanon sebelum akhirnya rudal menghancurkan sebuah distrik di Nabatieh.
Ambulans membawa sejumlah korban ke Rumah Sakit Al-Najda Al-Sabia. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan peringatan evakuasi yang diberikan Israel tak memberikan waktu kepada warga sipil untuk evakuasi. Zionis Israel terus melancarkan serangan udara ke 50 lokasi di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel diklaim menargetkan infrastruktur yang diduga milik Hizbullah. Bahkan militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar terhadap korbannya. Padahal penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional. Ketegangan kembali meningkat di perbatasan Lebanon-Israel ketika militer Israel mengklaim menemukan dan menghancurkan infrastruktur bawah tanah yang diduga milik kelompok Hizbullah. Tentara Israel menyatakan telah menemukan dan menghancurkan sebuah terowongan sepanjang 80 meter di Lebanon Selatan yang disebut digunakan oleh kelompok Hizbullah. Rekaman yang dirilis memperlihatkan pasukan Israel bergerak maju ke dalam wilayah Lebanon, sementara sebuah tank tampak menghancurkan target yang diklaim sebagai basis pertahanan Hizbullah. Militer Israel menyebut operasi ini dilakukan oleh Brigade ke-401 yang juga mengklaim telah menemukan lebih dari 100 perlengkapan tempur dalam sepekan terakhir. Meski gencatan senjata dengan pemerintah Lebanon masih berlaku, Israel terus melanjutkan operasi militernya dengan alasan untuk menghilangkan ancaman terhadap warga sipilnya. Drone intelijen Hermes 450 buatan Israel menjadi tulang punggung operasi pengintaian modern dan telah digunakan di berbagai konflik internasional. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit Systems Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real-time. Secara teknis, Hermes 450 memiliki panjang sekitar 6 meter dengan rentang sayap 10,5 meter dan bobot maksimum mencapai 500 kg. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 5.000 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 170 km per jam serta daya tahan terbang hingga 20 jam. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Total muatan yang dapat dibawa mencapai 180 kg. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi termasuk jalur Gaza dan perang Lebanon. Pasukan penjajah Israel terekam kamera saat merampok sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Rekaman video yang beredar di media sosial X menunjukkan pasukan Zionis Israel menghitung uang yang ada di sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Mereka disebut mengambil uang dalam jumlah besar dari lokasi tersebut. Aksi ini memicu tuduhan perampasan uang milik warga sipil Palestina. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pasukan penjajah Israel. Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza terus memprihatinkan tanpa adanya bantuan medis dan layanan kesehatan. Bahkan angka amputasi pada anak di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia. Tangis histeris Musab Abu Taimah tak kuasa menahan sakit di tangan dan kakinya. Warga Gaza berusia 46 tahun ini kehilangan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit akibat tidak adanya suplai medis di jalur Gaza. Ujung jari tangan dan kakinya mulai membiru dan menghitam hingga akhirnya harus diamputasi. Namun kini ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan
menyulitkan kondisinya. Kondisi Musab membutuhkan dokter spesialis yang hanya ada di luar Gaza. Angka amputasi di Gaza terus meningkat seiring blokade bantuan oleh Israel. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak Gaza juga menghadapi kesulitan yang sama. Mereka harus kehilangan kaki ataupun tangannya akibat konflik. Bahkan Maret lalu viral saat seorang dokter terpaksa melakukan amputasi pada seorang bocah tanpa anestesi atau obat bius. Namun bocah malang ini meninggal tak lama setelah operasi karena ketiadaan obat dan membuat para dokter menangis. Dikutip dari Al Jazeera, data Lembaga Humaniti dan Inklusi Inggris menunjukkan angka amputasi anak di Gaza yang tertinggi di dunia. Tiap harinya lebih dari 10 anak di Gaza terpaksa diamputasi salah satu kaki ataupun kedua kakinya. Sejak 7 Oktober 2023, total 5 hingga 6.000 orang di Gaza harus diamputasi akibat perang. Blokade bantuan internasional ke Gaza oleh Israel menambah sulitnya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Kematian menghantui Gaza tidak lagi hanya karena perang, namun juga karena kelaparan dan infeksi akibat ketiadaan bantuan medis. Bocah Gaza yang viral karena keheranan dengan ukuran rudal kini kembali viral setelah ia menunjukkan rumahnya yang hancur. Di tengah krisis kemanusiaan, anak-anak Gaza yang tidak tahu apapun menanggung beban berat di usianya yang masih kecil. Bocah lucu asal Gaza, Palestina bernama Amro kini kembali viral mengundang keprihatinan warganet. Amro menunjukkan rumahnya yang hancur akibat rudal Israel. Amro juga membagikan kisahnya kini sudah bersekolah taman kanak-kanak dan bahagia sudah belajar menulis. اليوم أنا رحت على الروضة علمت هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف صلحت لي الأنفة شوفوا إيش كتبت له. Sebelumnya Amro viral karena keheranan melihat ukuran rudal yang ternyata besar di tempatnya bermain dekat rumahnya. Tidak hanya Amro, anak-anak Gaza lainnya tetap bersekolah meski dalam kondisi sulit. Di tengah kondisi krisis, bocah-bocah Gaza tetap ceria bernyanyi. Mereka juga tetap bermain di tengah reruntuhan puing bangunan yang hancur akibat perang. Masa ceria anak-anak ini yang seharusnya diisi dengan bermain direnggut oleh kekejaman perang. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini diwarnai sorotan atas tingginya resiko yang dihadapi jurnalis di wilayah konflik seperti jalur Gaza dan juga Lebanon. Laporan PBB mencatat lebih dari 300 jurnalis gugur di Gaza dan Lebanon sejak Oktober 2023. Di tengah peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, para jurnalis di wilayah konflik menyoroti risiko ekstrim yang mereka hadapi saat menjalankan tugas peliputan. Di jalur Gaza, aktivitas jurnalistik berlangsung di bawah ancaman keselamatan dengan keterbatasan akses komunikasi serta kondisi pengungsian yang memperumit peliputan. Tak sedikit jurnalis yang menjadi target langsung serangan Israel. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar 300 jurnalis tewas di Gaza sejak Oktober 2023, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan bagi pekerja media. في هذه الحرب كان كثير صعوبات احنا واجهناها كصحفيين في قطاع غزة من ناحية قطع الانترنت والاتصالات. كانت هناك معاناة كبيرة احنا كصحفيين في نقل الحقيقة وارسال الصور للوكالات التي نعمل بها.
خاصة يعني احنا فترة النزوح تفرقنا أنا وعائلتي، كنا فترة في الشمال هم كانوا في الجنوب، فكانت كثير المعاناة كانت كثير صعبة احنا كصحفيين، ولكن يعني نحاول قدر الإمكان الاستمرار في هذه التغطية من أجل نقل الحقيقة ومن أجل توصيل الرسالة للعالم. Sementara di Lebanon, kondisi serupa juga terjadi dengan meningkatnya ancaman terhadap jurnalis yang meliput langsung di lapangan, termasuk di wilayah perbatasan. Pemerintah Lebanon mencatat puluhan jurnalis tewas sejak 2023 di tengah eskalasi konflik yang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Di sisi lain, Israel membantah secara sengaja menargetkan jurnalis meski mengakui beberapa insiden yang menyebabkan korban jiwa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, Anda kembali di Sido Siang. Jemaah haji khusus mendarat perdana di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Nantinya jemaah haji khusus akan berada di Arab Saudi lebih singkat dibanding haji reguler. Assalamualaikum. Jamaah haji khusus mendarat perdana di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Dengan menggunakan Etihad Airways, kloter pertama jamaah haji khusus tiba pukul 11.20 waktu Arab Saudi. Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Dani Pramudia, mengatakan sebanyak 42 jamaah haji khusus telah tiba, termasuk di dalamnya merupakan pembimbing ibadah, dokter, dan pengurus travel. Haji khusus akan berada di Arab Saudi lebih singkat daripada haji reguler, yaitu selama kurang lebih 10 hingga 30 hari, dengan biaya yang jauh lebih mahal, yaitu hingga 500 juta rupiah. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Ar-Muznah membongkar ketidaksinkronan data maktab di Padang Arafah. Evaluasi segera dilakukan agar seluruh tamu Allah dapat menempati tenda dengan aman dan nyaman. Memasuki fase krusial persiapan puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Ar-Muznah menyisir kawasan Padang Arafah. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan 10 sektor ad hoc, rute murur hingga skenario sistem evakuasi darurat. Dalam inspeksi tersebut, Satgas Sops Ar-Muznah menemukan fakta fatal terkait ketidakcocokan posisi markas antara dokumen perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksinkronan ini terlihat jelas pada penomoran ganda di sejumlah tenda maktab. Temuan ini langsung dikoordinasikan untuk segera diperbaiki agar kelompok terbang jamaah tidak tersesat saat memasuki tenda wukuf. Yang sangat krusial itu antara perencanaan yang syarikat dengan kita, kami cek di lapangan, ada beberapa maktab yang ada double. Nanti ke depan kami akan tinjau lagi kebenarannya maktab dengan yang kita tinjau, kemudian lanjut ke dalamnya. Bagaimana kesiapan alat atau sarana prasarananya, tendanya, kemudian kasurnya, bantalnya, MCK-nya, airnya, dan lain sebagainya. Kami tadi lihat sudah lebih ada peningkatan dari tahun-tahun. Ya, pemirsa, puncak haji semakin dekat. Segala persiapan dan penataan terus dilaksanakan pihak terkait di Mekah, Arab Saudi. Apakah lancar-lancar saja atau ada sejumlah kekurangan yang masih bisa diperbaiki? Kita sudah bergabung dengan Ike Kesuma, jurnalis senior Sindo News TV yang saat ini berada di Mekah. Bung Ike, apa saja persiapan untuk kelangsungan para jemaah calon haji di sana? Baik, Ardi dan pemirsa, dapat dilaporkan total kedatangan jemaah haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi berjumlah 77.269 jamaah dari 199 kloter. Seluruh jamaah yang masuk saat ini mendarat di pintu kedatangan Madinah. 26% dari total yang tiba di Saudi atau sekitar 20.098 jemaah dari 52 kloter telah bergeser ke Makkah. Sabtu dan Minggu kemarin ada pengalaman yang tidak menyenangkan bagi para jemaah haji, terutama jemaah lansia. Pada saat menjalankan ibadah umrah wajib, jemaah lansia mengalami heat stroke
Karena itu diimbau bagi jamaah lansia untuk tetap menunda jadwal ibadahnya dan memilih pada pagi atau sore harinya pada saat matahari sudah mulai turun atau pagi sebelum matahari naik. Karena pada siang hari suhu di Kota Mekah sendiri telah mencapai 40 sampai 43 derajat Celcius. Selain itu, untuk persiapan Armusna juga telah dilakukan pemantauan oleh Satuan Tugas Operasi atau Satgas Ops Armusna 2026 melihat kondisi di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari hasil pemantauan di Arafah, Satgas Ops menemukan adanya ketidakcocokan antara maktab yang double. Karena itu akan segera dikoordinasikan dengan pihak syarikat dan akan dilanjutkan pemantauan berikutnya, evaluasi berikutnya, sehingga pada saat puncak haji nanti, jamaah dapat terlayani dengan baik. Ardi. Terima kasih rekan Nike Kesuma telah melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Pemirsa, di tengah teriknya suhu ekstrim di Tanah Suci tak menyurutkan semangat juang para petugas haji. Mereka tak hanya menjalankan tugas tetapi juga mengabdikan diri demi memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah. Teriknya matahari di Madinah tidak menyurutkan semangat para petugas haji Dakar bandara. Mereka dengan sigap membantu jemaah yang kelelahan hingga membutuhkan penanganan medis. Para petugas saling bantu untuk satu tujuan, yaitu demi jemaah haji dapat beribadah dengan nyaman. Sejak tiba di Bandara Amma, Madinah, para petugas membantu mengantar jemaah hingga menaiki bus. Jika ada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, tim kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah saya pengen mendedikasikan diri saya sebagai petugas haji untuk melayani para jamaah haji yang datang ke Madinah. Saya pengen melayani para tamu Allah agar mereka bisa menjadi haji yang mabrur. Meskipun terik panas di Madinah sekitar 37 derajat tidak membuat saya putus asa, malah membuat saya semangat karena bisa bertemu dengan para tamu Allah banyak sekali, ada yang lansia, ada yang disabilitas. Semua petugas Dakar bandara memastikan kerjasama menjadi kunci utama. Di tengah minimnya waktu istirahat serta tekanan kondisi cuaca, dedikasi mereka tak luntur dan senyum tetap terjaga meski peluh terus mengalir. Perjuangan para petugas haji ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan terbaik untuk jemaah adalah prioritas utama. Di balik ibadah yang khusyuk, ada kerja keras tanpa lelah dari mereka yang mengabdi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Di tengah bara ketegangan geopolitik yang belum mereda, ribuan jamaah Iran memadati Bandara Teheran untuk melangkah menuju Tanah Suci. Sebuah perjalanan iman berlangsung di bawah bayang-bayang krisis global. Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran dipadati aktivitas saat para jemaah haji mulai diberangkatkan ke Arab Saudi. Para jemaah menyelesaikan proses keberangkatan di terminal, bersiap menuju Madinah untuk menjalankan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang paling sakral. Meski situasi kawasan masih diliputi ketegangan dan potensi gangguan perjalanan, antusiasme para jemaah tak surut. Mereka mengaku bersyukur atas kesempatan langka ini, terutama setelah penerbangan internasional kembali dibuka pasca gencatan senjata. از شهر فرودگاهی هسته امام خمینی تا همین لحظه که من در خدمتتون هستم 13 پرواز انجام شده و این 13مین پرواز هست که حدود 260 مسافر داره و ما از 5 اردیبهشت ماه عملیات حجمون شروع شده. اولین پرواز عوامل بوده و 12 پرواز هم حجاج عزیمت کردن به سرزمین وحی. Otoritas Iran menyebut sekitar 35.000 jemaah akan diberangkatkan dalam ratusan kelompok menuju Arab Saudi. Di tengah situasi yang belum menentu, perjalanan ibadah haji menjadi simbol harapan bahwa di balik konflik dan negosiasi yang buntu, keyakinan tetap menemukan jalannya.
Pemirsa, mencari keberkahan air Zam-Zam menjadi salah satu tujuan para jamaah haji Indonesia saat berada di Masjid Nabawi. Tapi jangan salah ya konsumsi, karena semua air yang ada di Masjid Nabawi belum tentu merupakan air Zam-Zam. Di mana saja air Zam-Zam berada? Ini dia liputannya. Yang paling diburu jemaah haji Indonesia saat tiba di Madinah pasti beribadah di Masjid Nabawi dan tentu saja menikmati segarnya air Zam-Zam. Eits, tapi tidak semua air di kawasan Masjid Nabawi itu Zam-Zam loh. Keran-keran yang menempel di pilar pelataran atau area wudhu luar itu isinya adalah air mineral biasa atau air olahan yang memang disediakan untuk umum. Segar sih, tapi kalau yang dicari adalah keberkahan air Zam-Zam, tempatnya bukan di situ. Air Zam-Zam yang asli berada di dalam Masjid Nabawi, didatangkan langsung dari Mekah menggunakan truk tangki. Kita juga bisa menikmatinya dengan dua pilihan, yaitu air dingin dan air biasa. Ya pemirsa, jadi jangan salah ya, air Zam-Zam yang asli atau original ini hanya disediakan di dalam area Masjid Nabawi dan bertuliskan Zam-Zam. Dan biasanya diletakkan di wadah-wadah besar atau termos besar berwarna coklat ini. Sedangkan air yang disediakan di pelataran Masjid Nabawi itu bukan air Zam-Zam. Difungsikan untuk hidrasi dan juga membasuh muka saat cuaca terik di luar. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menanggapi penurunan video pernyataannya oleh Komdigi terkait tuduhan kontroversi antara Presiden Prabowo Subianto dan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya. Menurut Amin Rais, pernyataan dirinya merupakan kebebasan berpendapat. Pernyataan Amin Rais yang menuduh adanya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Teddy Indrawijaya menuai kontroversi. Amin Rais mengunggah video berisi tuduhan kontroversi tersebut di kanal YouTube pribadinya pada 30 April 2026 lalu. Usai ramai di jagat maya, Kementerian Komdigi mengambil langkah tegas. Komdigi menghapus video pernyataan Amin Rais karena dinilai memuat narasi fitnah, mengandung ujaran kebencian dan berpotensi memecah belah bangsa. Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain. Ya tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Sementara itu ditemui di sela-sela kegiatan Munas Partai Umat, Amin Rais menyebut bahwa pernyataannya adalah kebebasan berpendapat. Mantan Ketua MPR RI ini kembali menuding hubungan kerja antara Presiden Prabowo Subianto dan Seskap Teddy sudah melampaui batas profesional. Yang namanya negara demokrasi, untuk orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu, tetapi jadi point of konfliknya itu ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa. Nah, kalau tadi ini memang saya kumpulkan dari berbagai informasi dari YouTube maupun media cetak maupun berbagai channel di medsos itu, memang sudah saya kira hampir meyakinkan ya bahwa ada something very unusual. Pernyataan Amin Rais ini disayangkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari.
Kodari prihatin karena Amin Rais yang merupakan tokoh senior telah terhasut oleh konten manipulatif di media sosial. Kalau saya prihatin ya setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoax. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Kodari menjadikan pernyataan Amin Rais sebagai contoh nyata bahaya hoax dalam media sosial. Kodari mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta mengadakan pemutihan ijazah kepada lebih dari 2.000 peserta didik. Program ini digulirkan, ditetapkan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutihkan ijazah bagi 2026 peserta didik pada tahap pertama tahun 2026. Pemutihan ijazah bukan sekedar pembagian dokumen administratif, namun memiliki peran penting sebagai pintu untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program pemutihan ijazah ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membuka kembali peluang bagi warga yang sempat terhambat. Dalam kesempatan ini, hal yang berkaitan dengan pemutihan ijazah pada tahap pertama tahun 2026 akan dibagikan kurang lebih 2.026 peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK hingga PKBM bekerja sama dengan Basis dan Basnas. Total anggarannya adalah 3.953.712.300 rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah kabar miring mengenai kondisi kesehatannya yang disebut dalam keadaan kritis. Bendahara negara tersebut bahkan terlihat bugar saat melakukan aktivitas jalan santai bersama istrinya, Ida Yulidina, di pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta. Dalam video ini, Purbaya nampak begitu mesra menggandeng tangan sang istri sambil menyapa warga yang tengah berjalan-jalan di mal. Tak hanya itu, Purbaya juga terlihat ramah melayani permintaan warga yang ingin berfoto bersamanya. Kehadiran Purbaya di depan publik ini pun seolah menepis kabar yang sebelumnya menyebut bahwa ia mengalami sakit kritis. Rumor terkait gangguan kesehatan ini awalnya muncul saat Purbaya menghadiri pertemuan dengan awak media pada Jumat pekan lalu. Kala itu ia mengungkapkan adanya gangguan pada area pinggang yang memerlukan tindakan medis berupa suntikan di 8 titik saraf agar tetap dapat bekerja secara optimal. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Viral seorang bocah perempuan yang dilaporkan hilang justru ceria dan beraksi mengemaskan saat diamankan polisi di Labuan Batu, Sumatera Utara. Korban akhirnya bertemu dengan kedua orang tuanya yang khawatir mencari-cari dirinya. Kami dari Polres Labuan Batu menginformasikan kepada masyarakat Labuan Batu telah ditemukan seorang anak perempuan yang mengaku bernama Askia Nabila Limbong. Tak ada ketakutan pada wajah Askia, bocah perempuan berusia 5 tahun ini saat terpisah dari kedua orang tuanya. Ia justru terlihat senang berada di Mapolres Labuhan Batu, Sumatera Utara dan bercengkrama akrab dengan anggota polisi. Askia dilaporkan pergi dari rumah karena tidak sabar menunggu janji ibunya untuk mengajaknya ke pasar sepulang sang ibu mengajar. Usai polisi mengumumkan berita kehilangan anak, orang tua korban yang cemas langsung mendatangi kantor polisi untuk menjemput Askia. Panik lah Pak, jantungan pas di tangannya kakak ipar saya lemes lah, sampai saya WA lagi kakak ipar saya.
Kak, jangan kasih tahu ayahnya dulu ya. Nggak taunya rupanya ayahnya udah tahu. Ditelepon sama tetangga belakang tentara. Ditelepon sama Om Dodi. Ini tingkahnya memang menggemaskan gini Kak? Memang kayak gini Pak tingkahnya. Super aktif ya Kak ya? Iya, super aktif. Super aktif ya. Untuk mencegah peristiwa serupa, polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih mengawasi putra-putrinya sehingga tidak terlepas dari jangkauan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ardi dan selamat siang pemirsa. Saat ini kami akan menunjukkan secara real time kondisi lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Saharjo dibantu juru kamera Herudin. Dan memang beberapa saat lalu kawasan Saharjo ini diguyur hujan sehingga memang hingga saat ini hujan cukup deras. Kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, antisipasi dapat terjadi hidroplaning imbas dengan hujan pada siang hari ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun ke arah Saharjo sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian begitu dengan kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Tebet juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi hanya pada antrian traffic light. Kemudian memang yang perlu diantisipasi adalah kondisi saat ini. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian untuk kendaraan dari arah Jalan Pesada Raya yang akan mengarah ke arah Tebet sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Kuningan juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dari Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Dan kami juga menginformasikan bagi para pengguna jalan agar dapat memberi prioritas utama bagi kendaraan-kendaraan prioritas yang sudah diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 143 di mana kendaraan dengan sirene lampu warna merah wajib diberi prioritas karena kendaraan ini merupakan kendaraan emergensi. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Saharjo. Kembali ke Ardi di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menjamu makan malam Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro di Bali. Kedua negara telah memiliki akar sejarah yang panjang. Setibanya di Indonesia, Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mendapat sambutan hangat dari pemerintah Indonesia. Kunjungan dilanjutkan dengan jamuan makan malam antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dengan Koizumi Shinjiro. Keduanya sepakat untuk terus memperkuat kerjasama pertahanan secara konstruktif dan inklusif, serta memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pemirsa, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia kembali menunjukkan keganasannya ketika letusan dahsyat mengguncang wilayah Filipina dan memicu kepanikan warga. Gunung Mayon, gunung berapi paling aktif di Filipina, meletus setelah sebagian kubah lavanya runtuh. Letusan tersebut memuntahkan awan panas, abu vulkanik, dan material berbahaya yang meluncur cepat menuruni lereng gunung. Awan abu tebal menyelimuti langit bergerak ke arah barat, daya, dan menutupi wilayah permukiman di sekitarnya. Dampaknya langsung terasa di sejumlah wilayah termasuk Cimalik, Guinobatan, dan Daraga.
yang mengalami penurunan jarak pandang secara drastis. Pihak berwenang telah menetapkan status siaga tinggi mengingat potensi letusan susulan yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Hujan badai serta banjir menerjang Provinsi Gaziantep, Turki. Hujan deras menyebabkan sejumlah wilayah di Gaziantep, Turki disapu banjir bandang. Kuatnya arus banjir juga menyeret sejumlah benda milik warga. Angin kencang juga menyebabkan sejumlah atap bangunan terlepas dan melayang di udara. Sejumlah unit apartemen di Turki juga rusak akibat hantaman angin kencang.